Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita tetap harus senantiasa mengucap syukur karena kita sudah merasakan dan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan selama waktu ibadah ini. Biarlah kita boleh arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu ya Bapa atas rahmat yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat nafas hidup, buat udara di sekitar kami, buat lingkungan kami, buat apapun yang kami alami, kami rasakan Tuhan. Kami mau senantiasa terus belajar untuk mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami boleh datang di altar-Mu yang kudus. Kami mau naikkan setiap pujian dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altar-Nya. Kini saatnya berdiri di altar-Nya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari katakan kembali, kini saatnya. Kini saatnya kita berdiri di altar-Nya, berdiri di altar-Nya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
masuk hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Inilah saatnya kami boleh berdiri di altar-Mu. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bangga miliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau akan melawat ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, mereka akan pulang dengan membawa sukacita, akan pulang membawa damai sejahtera, akan pulang membawa kuasa dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Engkau akan menjamah kami, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau juga kiranya Engkau akan mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hikmat pewahyuan baru dari Engkau Tuhan mengalir dalam hidupnya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Engkau akan memakai kehidupannya dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Rekan-rekan kami yang sedang saat ini dalam perjalanan, kami percaya Engkau melindungi, menyertai mereka sehingga mereka pun boleh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji dan muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Semuanya saya puji Tuhan Bapak Ibu. Baik, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita semua di sini berkumpul, kita bersatu untuk meninggikan Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita.
bersama puji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kembali. Hanya oleh darah anak domba kita boleh dimenangkan, kita boleh dipulihkan. Haleluya. Semuanya sudah bersuka cita? Mana coba saya mau lihat senyumnya. Haleluya. Boleh tos dulu kanan kiri katakan, kita dahsyat. Amin. Biarpun satu rumah, paling seminggu sekali ya kalau disuruh tos. Iya, puji Tuhan. Saat ini saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi buat Tuhan? Ada? Iya. Kita percaya setiap hidup kita adalah kesaksian bagi Tuhan. Amin. Kalau kita bernafas, kita bisa melakukan setiap kegiatan dengan baik, kita bisa menjalani hari demi hari, waktu demi waktu. Semua itu adalah pertolongan dari Tuhan, dan itu semua adalah kesaksian ya, bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu selalu menolong. Ya, walaupun mungkin apa yang kita doakan mungkin belum dapat jawaban, tapi yakinlah Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kita. Mari masing-masing boleh minta kepada Roh Kudus supaya boleh memberikan hal-hal yang baru, mengungkapkan apa yang menjadi
rahasia kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh menjadi rema bagi kita semua. Dan kiranya Roh Kudus yang mampukan kita untuk kita boleh melakukannya dengan baik. Haleluya Yesus. Mari kita minta Tuhan untuk memenuhkan kita dengan firman-Nya. Haleluya Yesus. Kita juga boleh datang kepada Tuhan untuk memperbarui
siapkan hati kita, akal budi kita, dan jiwa kita untuk segenap seluruhnya kita persembahkan bagi Tuhan. Dan mari kita persiapkan semuanya, dan kita mohon semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan dan Allah kita. Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk menerangi hati kami, pikiran kami, jiwa kami, dan tubuh kami untuk benar-benar tercurah dan dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih mendengarkan sabda-Mu ini. Melalui hamba-Mu yang berdosa ini, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan sabda-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Allah kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Sehat semua? Amin. Sehat itu tidak hanya tubuh ya, tapi juga jiwa. Amin. Khotbah minggu lalu apa temanya ya? Bisa ada yang ingat? Hah? Misi Allah. Apa itu misi Allah? Ya, itulah kerapuhan kita ya. Kita akan mulai dulu ya. Kita akan dasari semuanya. Kitab Yakobus. Kemarin saya selalu bawa kitab Yakobus. Cuman saya akan bawakan kitab Yakobus dengan versi yang berbeda. Ada kitab Yakobusnya. Cuman supaya tidak jenuh, kita akan baca di dalam Injil Matius. Slide-nya sudah bisa ditampilkan. Ya, Injil Matius ayat 25. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Sudah ketemu ayatnya? Amin. Ada yang gak bawa Alkitab? Bawa semua ya? Yuk, mari kita akan baca supaya tahu konteksnya ya. Karena kalau konteks Hakiman terakhir. Nah, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan akan memisahkan mereka
hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka akan jawabnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan ya. Panjang ya. Supaya ini tentang perumpamaan ya. Jadi kisah ini cek maklum nggak biasa begini ya. cek iya no kedengaran juga ya, cek ya, bagus. Double ini. Kalau tinju tuh double cover kita ini. Ya itu ada hubungannya, maksudnya begini, itu satu perikop tentang khotbah akhir zaman ya. Ini adalah tentang khotbah Yesus di Bukit Zaitun bersama murid-muridnya secara pribadi. Jadi hanya murid dan Tuhan Yesus saat di Bukit Zaitun. Dan perikop ini atau khotbah ini sampai kepada yang kita pelajari hari ini adalah penghakiman terakhir. Saudara tahu penghakiman terakhir? Nah, kita pasti udah tahu semua. Nah, saya mau tanya nih, saya mau cross check lagi nih. Apa syarat yang paling menentukan untuk orang bisa masuk kerajaan Allah? Yang paling utama. Kalau nggak ada itu, nggak bisa. Percaya kepada? Ada yang lain? Karena di Alkitab juga pada akhir zaman juga banyak yang ngaku-ngaku ya. Apa? Yang bapak-bapak dong atau laki-laki ada perwakilan? Apa syarat utamanya kita bisa masuk? Kalau sekarang nih ya, misalkan di zaman sekarang ini, apa syaratnya? Ini di Cerdas Cermat ada nggak ya? Di Cerdas Cermat ada nggak? Nanti keluarkan soalnya, bocoran. Apa syaratnya orang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Bapak-bapak belum nih, saya minta. Hidup kudus. Hidup kudus. Satu lagi terakhir, yang muda. Bapak, ibu-ibu, nah yang muda sekarang. Yang paling muda siapa? Ya nggak paling muda lah, yang muda-muda lah. Remaja. Apa syaratnya? Hah? Syarat utama dulu nih. Baru yang kedua. Yang pertama, itu wajib, kalau nggak ada itu nggak bisa. Ini doktrin paling keras ini. Dan saudara pasti belum pernah dengar. Iman. Iman apa?
Oke, baik. Saudara tahu nggak? Dengar baik-baik, saudara. Syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah, itu syarat utamanya harus mati dulu. Kalau nggak mati, gimana mau masuk kerajaan sorga? Saya memberikan motivasi dan semangat kepada yang sudah opa oma ya. Dan kita semua yang muda-muda nggak tahu, siapa tahu kita duluan. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Kalaupun ada kegelisahan itu wajar. Karena keterpisahan kita dengan Allah. Tapi percayalah Tuhan akan memampukan semua itu. Jadi syarat untuk masuk kerajaan surga, syarat utamanya apa? Harus mati dulu. Kalau nggak mati ya nggak bisa. Baru yang kedua akan dibicarakan tentang keselamatan, iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita nggak ngomongin akhir zaman. Kenapa? Karena saya tidak mau berpolemik. Karena setiap gereja itu punya dogmanya masing-masing. Ada yang namanya, Pak Stanley masih ingat? Eskatologi. Itu namanya amil, itu diajarkan. Premil, postmil. Nah kita menganut yang mana? Nah itu saya tidak akan mau ngomongin itu. Karena intinya dari semua inti adalah harus mati dulu. Setelah mati baru kita hitung-hitung yang pasti itu apa. Nah dari sini saudara, kita akan lihat yang lebih pasti daripada salah satu dogma di beberapa aliran gereja. Nanti mumet kalau belajar itu ya. Boleh ditanya setelah khotbah aja. Kalau mau sharing tentang eskatologi itu tentang akhir zaman ya. Walaupun judulnya akhir zaman, saya tidak akan sentuh itu. Saya akan sentuh yang penting poinnya. Itu yang penting. Nah sekarang saya akan review sejenak ya, pengantar bahwa di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini adalah tentang Yesus yang mengambil perumpamaan seorang gembala yang dia biasanya memisahkan nanti mana domba, mana kambing, mana domba. Nah demikian juga dia disebutkan ayatnya bahwa raja akan memisahkan pada akhir zaman nanti, pada akhir zaman, pada hari penghakiman, nanti, karena dia ada raja yang adil. Siapa raja di situ? Yang dimaksud raja itu yang kita baca tadi, yaitu Yesus Kristus, karena dia adalah hakim yang agung, hakim yang adil. Dia akan menjadi hakim bagi kita. Nah, sekarang ketika raja tadi itu menghakimi antara domba dan kambing, ketika kita baca tadi pelan-pelan, itu dia mengadili dengan adil. Karena pertanyaannya sama, jawabannya yang agak enggak sama. Nah, masalahnya sekarang kita akan lihat nih ya. Saya akan bacakan. Kalau boleh tampilkan ayatnya, tampilkan. Kalau nggak bisa, saya akan bacakan ya. Kita akan lihat dulu di penghakiman terhadap si domba. Domba sama kambing ini ngerti nggak saudara maksudnya? Kita ini adalah domba. Kalau kambing itu bukan kita. Kambing itu orang yang dianggap belum selamat. Tapi kalau domba itu paralelnya adalah orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang masuk di dalam persekutuan gereja. Jadi kita ini kadang-kadang diolok-olok ya. Kok disebut domba? Kan penghinaan. Kan kamu manusia, begitu kan ya? Iya, saya sering kalau kita diskusi dengan mereka yang beda keyakinan, mereka ngolok kita dengan kata,
Bah, mosok Tuhan mau menghina kamu tuh sebagai domba? Kamu kan domba kan, domba tersesat kan? Atau dia bilang kadang-kadang ada dua juga pengertian yang mereka nggak tahu. Kamu kan kafir, ya kan? Tapi kami nggak marah kok disebut dengan domba tersesat. Nah, itu kita luruskan. Kamu bukan domba, kambing. Nah, kita dombanya, mereka kambing. Nah, itu istilah yang harus kita ketahui ya. Oh iya kah? Nah, kita tunjukkan ayatnya. Baru mereka tahu bahwa ternyata mereka itu disebut dengan istilah kambing. Dan kita adalah domba. Itu dari karakternya. Nah, kita akan lanjut ya. Ketika raja tadi menghakimi, kita akan baca di dalam 34:40 ya. Bisa ditampilkan apa enggak? Kalau enggak apa-apa, kita baca ya. Oke. 34-40. Ini kita akan baca dulu di dombanya dulu ya. Penghakiman terhadap domba. Domba dihakimi ya. Kayaknya ini enggak pakai aja ya. Ayatnya nggak saya tampilkan di slide ya. Oke. Matius 34 ayat 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanan. Sebelah kanan ini tanda kehormatan, tanda yang baik ya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dia ngomong, nih raja ngomong sama domba ya, seperti itu. Lalu, ini kumpulan domba nih. Sebab, kata Tuhan, kata raja tadi, ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, lihat di ayat 38 ya. Si domba merespon. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Pertanyaannya seperti itu ya. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dia bertanya, merespon sambil nggak percaya atau dia bertanya gitu ya. Nah, di ayat 40-nya coba di situ. Dan dijawab oleh raja tadi, raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala itu semua sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, atau yang terkecil kadang-kadang ya, atau yang tidak dihitung, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, itu domba. Lalu kita akan cek penghakiman terhadap kambing di ayat 41 sampai 46. Ayat 41 sampai 46. Tadi itu adalah penghakiman terhadap si domba. Jadi saudara-saudara ingat ya, kita semua nanti, orang percaya tidak percaya, semua akan dihakimi. Kambing, nah, kita ngomong versi kambing sekarang. Penghakiman terhadap kambing itu ada di 41 sampai 46. Matius ayat yang 41 sampai 46.
Ketemu nggak? Kalau nggak saya bacakan aja ya. Oh oke, makasih. Saya bacakan ya. Bila manakah kambing 41 sampai 46 ya? Oke, ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka. Ya, jadi raja sekarang menghakimi yang kambing. Kambing sebelah mana? Sebelah kiri ya. Tanda tidak terhormat. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ini kambing ya, kata si raja tadi, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat. Kalau yang domba tadi, marilah terimalah kerajaan surga. Sebenarnya kata padanannya itu bukan terima. Padanannya bukan begitu ya. Kata terimalah kerajaan surga itu sebenarnya warisan. Jadi dia sudah wariskan. Diwarisi. Kita dapat ahli waris. Yang boleh, sekarang saya tanya, ahli waris itu apa sih? Itu adalah kasih karunia. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, dapat ketiban rezeki tanpa usaha. Apa syaratnya? Anak kandung, atau nanti kalau dihukum anak adopsi dan sebagainya. Itu syaratnya. Nah, kita itu anak Allah, otomatis akan menerima warisan kerajaan surga tadi. Yaitu kasih karunia sebenarnya. Nah, tapi yang kambing langsung dikatakan bukan kerjaan surga, tapi nyalah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Lanjut. Nah, ini sama-sama tadi ya. Apa penyebabnya? Kalau tadi mereka sesungguhnya apa? Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, yang paling kecil ini, yang dianggap tidak masuk hitungan. Nah, sekarang apa penyebabnya yang kambing ini kok dilempar ke api neraka dalam penghakiman tuh? Nah, Tuhan berkata apa? Sebab ketika aku, sama loh ya, sama-sama dia. Sebab ketika aku lapar, bedanya apa? Ada kalimat tidak. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan menjawab, sama, merespon juga nih, sama-sama merespon nih. Dan responnya sama kok, antara domba dan kambing sama. Apa jawabannya? Boleh dibaca? Ayat 44, coba dibaca sama-sama. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Sama kan pertanyaannya kan? Jawabannya sama. Enggak sama-sama tahu. Lanjut. Nah, di 45 ini, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, nah ini dia, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi pelajaran yang akan kita pelajari, yang kita akan renungkan dan kita akan kerjakan nanti adalah tentang perikop ini. Nah, saya coba mencari satu literasi sejarah ya. Kalau sejarah itu saya percaya, atau cuman gak usah jauh-jauh supaya kita lebih yakin. Siapa yang dimaksud dengan salah satu saudaraku yang paling hina ini? Yaitu siapa? Sesama, tidak memandang suku, golongan, agama, jabatan. Semua itu adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air, kan begitu ya. Dan bahkan kita menjadi salah satu warga dunia juga. Nah, tapi itu terlalu jauh, itu terlalu muluk-muluk. Kita akan menjadi garam dan terang di sekitar kita, di lingkungan kita, di mana kita hidup, di mana kita pernah mengenal tempat-tempat tadi. Nah, sekarang coba kita perhatikan, untuk sesama kita yang hina, yang terkecil tadi, kalau zaman sekarang ada nggak yang haus? Kita kasih minum, ada? Zaman sekarang? Bisa kita dibeli apa nih? Ada nggak? Ada? Siapa? Ada pernah ngasih minum? Haus? Ada? Gak punya air mau ngasih? Oh, tempatnya ibu kehausan ibu. Dari jemaat tidak ada yang bantu? Oh, puji Tuhan. Oh, ada yang kekeringan juga ya di sini masih ya. Di sini kan ada PDAM satu. Ya, yang kedua ada sumur bor. Yang ketiga ada pengantaran air tangki. Yang keempat hujannya melimpah. Yang kelima banyak depo air. Yang ditelepon dia datang. Kalau zaman dulu air susah. Tidak ada PDAM. Di zaman dulu apalagi di daerah Timur Tengah sana air itu susah, ya kan? Dan mereka banyak yang musafir. Yang kedua, mereka hidup, konteksnya adalah mereka hidup di zaman dijajah oleh Romawi. Ya, orang Yahudi itu tertindas waktu itu. Mereka dijajah. Ada nggak yang kehausan? Yang sampai haus tekat di sini? Ada nggak zaman sekarang? Ngalamin enggak orang kehausan tuh loh? Nggak mati kan? Masih bisa minum. Kita beli depo air kan ya? Yang di rumahnya beli galon semua kan? Pakai galon semua atau masih masak? Hah? Masak. Wah, saya orang kaya berarti di sini ini. Saya pakai galon. Karena airnya nggak layak untuk dimasak ya, air danau. Iya, saya pakai galon. Oh, pakai air hujan berarti ya? Iya, kalau di pedalaman masih pakai air hujan, enggak apa-apa. Tapi haus nggak? Kehausan betul. Sampai pernah minta minum ke tempat tetangga, pernah nggak? Saudara, gini maksud saya. Di zaman saya waktu kecil itu masih ada saudara. Dia jalan dari sawah gitu mampir ke rumah, ada minum kah? Aku haus ya. Nah, itu masih ada. Datang ke rumah minta minum. Di zaman saya kecil masih ada. Apalagi yang udah oma-oma ini, opa-opa. Pasti ngalamin itu. Datang ke rumah, Bu, Pak, kenapa? Haus minta minum katanya. Biasanya dari ladang, dari kebun, dari sawah, atau sedang bawa kayu bakar. Cari kayu di hutan untuk masak, bawa jalan begini, nanti kok siang panas akhirnya mampir ada rumah, Pak permisi mampir, saya haus boleh minta minum. Nah itu masih ada. Nah sekarang ada nggak?
Itu yang saya tanya. Kemudian yang kedua adalah lapar. Masih ada yang kelaparan nggak? Busung lapar. Ada nggak yang masih kelaparan? Atau sehari nggak makan, besok makan? Ada? Di sekitar kita masih ada nggak? Kalau di zaman penjajahan tentu masih ada. Sekarang agak susah nyarinya. Tapi kalau ada, respect ya, kita harus peka itu. Yang selanjutnya telanjang. Artinya nggak pakai baju, mungkin pakai sempak saja ya. Atau mungkin atau nggak pakai sama sekali. Masih ada nggak zaman sekarang? Ya orang gila jangan dihitung ya. Ada nggak? Saya ingat waktu kecil sekolah SD itu teman saya tuh celananya merah kan, SD itu kan pendek kan, udah bolong yang dipakai karena itu aja yang punya. Saya juga waktu itu mengalami kayaknya baju saya cuma satu juga. Kalau sudah bau malam dicuci, besok disetrika, cas gitu ya. Ngalamin kayak itu? Atau orang kaya juga zaman dulu? Ngalamin kan? Nah ternyata ada juga yang pakai karung gandum, pakai apa? Satu-satunya cuman itu bajunya. Kadang-kadang sudah sampai robek, sudah nggak layak. Kadang-kadang mereka musafir, mereka penginjil yang jalan, mereka yang apa saja itu. Atau gelandangan zaman dulu, kan susah ya, orang susah semua ya. Nah itu masih ada. Sekarang masih ada nggak yang kayak gitu? Sekarang lu baju murah-murah ya kan? Ada nggak yang di rumahnya bajunya cuma satu? Di sekitar saudara yang saudara kenal, bajunya merah aja dipakai tiap hari. Ada nggak? Mau ke pasar merah, mau tidur merah, mau kondangan merah, ada nggak? Sampai bau ya betaimanan itu bintik-bintik, udah robek-robek, ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak di sekitar? Enggak, ada yang saudara tahu nggak? Nggak ada ya? Oke, listnya lewat. Kalau yang sakit, ada nggak? Tetangga saudara, atau lingkungan kantor, dharma wanita, bukan dharma wanita, lingkungan arisan yang saudara kenal di dalam organisasi saudara, di luar gereja atau di dalam gereja, ada yang sakit dan sebagainya. Ada yang lawat enggak? Melawat. Kalau zaman dulu itu saudara, itu kan orang susah ya. Dan biasanya kalau orang sakit pasti nunggu mati karena sudah akut, sudah tidur biasanya. Nah itu biasanya sih kalau dia miskin sekali, itu sampai nggak bekerja sih keluarganya untuk khusus menjaga yang sakit tadi. Orang tuh datang melawat untuk bawa beras kah atau aku yang rawat ya silahkan keluar cari kerjaan dulu. Oh iya ya, saya tak cangkul dulu, saya tak cabut ubi dulu atau apa saja. Nah dia biasanya jaga seharian. Begitu yang keluarganya pulang bawa makanan tadi, makasih sudah dijagakan ya. Nah begitu ya zaman dulu, kurang lebihnya begitu. Nah konteks zaman sekarang bagaimana? Dan yang kelima, yang selanjutnya, yang terakhir ya. Siapa? Yang di penjara. Ada yang melawat ke penjara? Nah saudara-saudara, intinya adalah sekarang kita akan bawa ke zaman kita. Karena domba sama kambing itu poinnya. Coba next di di tampilan slide-nya. Slide di PowerPoint-nya. Ya. Domba tadi sama-sama nggak tahu kapan, bila manakah engkau Tuhan. Jadi tanya, kapan kamu sakit? Kapan engkau lapar Tuhan? Sama-sama, kapan kau haus? Domba itu sama-sama nggak tahu juga, kambing juga nggak tahu. Sama pertanyaan mereka, jawaban mereka. Yang membedakan hanya di sini saudara ya. Yang domba itu mereka peduli. Domba itu peduli, dia melakukannya. Kalau yang kambing dia tidak melakukan. Ingat poinnya 2. Yang domba dia melakukannya. Dia mengerjakannya.
Kalau yang kambing, dia diam saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang saya sebut dengan dosa itu bukan hanya kita berbuat segala sesuatu, misalkan kita mencuri, ini kan perbuatan kan, aktif kan, kita ambil dan ini adalah berdosa. Ternyata kita diam berpangku tangan saja, itu juga disebut dengan dosa. Tidak melakukan apa-apa, itu berarti kita berdosa. Ini penghakiman terhadap kambing. Jadi dosa itu ternyata kita tidak melakukan apa-apapun dosa. Tapi dengan catatan ada objeknya. Kalau di sekitar kita ada yang orang yang, judulnya kan, siapa yang menurut saudara itu saudara yang paling hina. Karena setiap kita itu beda-beda kelasnya, pengetahuannya beda-beda. Siapa yang Tuhan gerakkan menurut saudara, siapa yang paling hina yang saudara pernah lihat, yang saudara tahu. Kalau saudara tahu tadi, menurut saudara ada orang yang hina dan saudara cuman cuek, tidak mau tahu, nah itu disebut dengan dosa, dan ini penghakiman terhadap kambing. Lalu bagaimana terhadap domba tadi? Dia melakukan, dia mengerjakan. Karena yang domba tadi nggak tahu, dia juga nanya, kamu kasih aku waktu aku haus, kamu kasih minum, waktu lapar kamu kasih makan dan seterusnya. Nah, si domba ini juga kaget, sama-sama kaget. Kapan? Waktu itu kapan ya Tuhan, misalnya gitu ya. Kapan waktu itu, waktu haus yang mana ya? Tuhan waktu itu pakai baju apa ya? Kayak gitu modelnya saudara. Enggak, ketika kamu memberi, ketika kamu melakukan perbuatan baik, menolong orang yang salah satu yang paling hina ini aja, kamu sudah melakukannya untuk aku. Oh, gitu saudara. Lalu ini akan muncul, saya tahu, saya harus katakan ini ya. Keselamatan berarti karena perbuatan. Padahal kita sudah belajar, keselamatan itu bukan perbuatan. Keselamatan itu hanya iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan bimbang saudara ya. Kita akan lihat di dalam Yakobus 2 ayat 17. Saya akan bacakan buat saudara saya supaya saudara ingat. Yakobus 2 ayat 17. Perhatikan di situ. Atau saudara juga boleh buka ya. Cross check saya kalau saya salah. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya percaya Tuhan Yesus, makanya dia kerja zaman, saya percaya Tuhan Yesus. Apa bukti imanmu itu? Bukti iman itu harus ada. Yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati, iman kosong. Lalu Yakobus 2 ayat 18 ya. Nah ini. Tetapi mungkin ada, Yakobus pasal 2 ayat 18 ya. Saya bacakan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kalau orang beriman kan, aku beriman kok, apa ukurannya? Enggak kelihatan. Tapi orang yang beriman bisa tampak dari kelakuan, dari perbuatan.
Karena kita, ini bedanya gini saudara. Nah ini saya mau tahu. Tahu saudara filantropi nggak? Orang yang suka ngasih, dermawan. Pernah dengar ini? Pernah tahu orangnya atau pernah dengar? Pernah dengar ceritanya atau di Facebook apa gitu? Orangnya suka memberi, ya kan? Ah, Pak sini nih, duitnya segini kan? Mari Pak, oh, Pak sini Pak. Oh. Dermawan sekali Bapak itu. Surga untuknya itu. Wah, itu filantropi. Memang dia suka memberi. Saya juga saya ini melihat sekitar kita ya, di pekerjaan saya, di lingkungan circle saya, lingkungan saya itu ada yang memberi saudara. Tapi yang dia suka kasih itu janda. Tapi jandanya cantik saudara. Lalu dia cerita, kasihan aku janda itu, tadi aku kasih dia uang. Wah, dia omong-omongkan saudara. Lalu ada yang suka traktir makan. Suka dia traktir makan. Tapi ada udang di balik batu. Paling tidak, orang filantropi itu butuh brand. Tahu branding enggak saudara? Saya sebut. Kalau Jokowi itu saudara yang saudara tahu apa? Yang nangkap langsung. Karakternya gimana? Sederhana. Itu yang mau ditampilkan tuh bahwa Presiden Jokowi itu sederhana gitu kan ya. Kalau Presiden Korea Utara apa yang sudah tangkap? Pencitraannya, brandingnya. Mengerikan gitu ya. Nah seorang filantropi juga begitu. Dia ingin menunjukkan bahwa dia seorang yang baik hati. Dia dermawan. Siapa tahu mau nyalek, kan nggak tahu juga ya. Atau mau apa, ada maksud daripada itu. Atau supaya perusahaannya ini terkenal dengan perusahaan yang baik. Karena saya pernah lihat itu salah satu, saya nggak boleh nyebut ya, karena lokal. Ada satu branding usaha bisnis yang dia tiba-tiba itu membuat sesuatu yang kurang baik. Lalu penjualannya tuh turun. Karena ada udang di balik batu. Jadi jangan terpesona. Nah, ini ada juga nih. Ini orang jatuh ya di jalan ya, atau tiba-tiba mogok di tengah jalan gitu. Itu orang langsung turun tiba-tiba, langsung dia ikut dorong. Cepat Pak, saya bantu Pak. Rebutan orang dorong. Jangan juga tertipu. Kenapa? Karena ada apa maksudnya? Hah? Enggak, orang enggak kenal kok di jalan kok. Upah amal. Tabungan surga. Tabungan surga ini. Nanti kalau mati akan dihitung nih. Ada hitungannya kan? Karena keselamatan di luar Kristen, salah satunya juru selamatnya siapa? Amal, perbuatan baik. Juru selamat mereka adalah perbuatan baik. Mau sebaik apa? Tidak jelas. Kita, keselamatan kita jelas karena kita percaya, kita beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Lalu apa hubungannya ketika mereka melakukan perbuatan baik tadi dan yang satu tidak melakukan perbuatan baik? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi domba tadi melakukan segala sesuatunya tanpa ada maksud upah apapun. Tidak dihitung amal, nanti dihitung di kilo, ditimbang. Enggak sama sekali. Dia melakukan karena tergerak oleh belas kasih. Ngapain nolong orang yang enggak punya bisa membalas. Menolong orang yang enggak tahu diuntung. Menolong orang yang enggak punya apa-apa. Keluar materi, keluar tenaga, enggak ada balasannya. Kalau saya membantu orang, saya lihat potensinya besar sekali. Semoga nanti kalau aku bantu, dia bantu saya. Kita itu selalu ingin timbal balik. Ego yang bermain di sini itu bukan kasih karunia, itu bukan orang percaya, tapi egonya untuk dirinya. Dia nolong saja masih
semoga nanti dia bantu saya. Kalau di dalam domba itu nothing tulus, melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan ini cermin bahwa kalau kita itu punya kasih, kita pasti akan tergerak oleh belas kasih. Dan ingat, pemberian, perlakuan dan gerakan yang kita kerjakan itu tidak minta dibalas. Saya pernah di kantor tuh saudara ya. Kita punya namanya kerjaan tuh sudah ada yang definisi kerjaan kita tuh sudah jelas. Ini yang kita kerjakan. Nah, teman saya itu kerja sesuai dengan tanggung jawabnya sudah nih, ya kan. Tapi dia melebih-lebihkan kerjaannya. Wah, loyal sekali orang ini kata bosnya. Makin ditambahi kerjaan. Tapi begitu ada reward, ya kan, yang dikasih yang satunya, iya nggak dapat reward. Lalu dia ngadu ke saya, kurang apa saya ini royalnya, kurang apa aku baiknya sama dia. Bahkan pekerjaan saya melampaui apa yang saya kerjakan. Itu loyalitas saya. Tapi saudara, kalau saudara di kantor itu namanya politik kantor. Ada yang cari muka, ada yang menjadi penjilat. Mereka melakukan trik-trik tadi. Akhirnya yang dikasih adalah mereka yang dekat dengan bos tadi. Yang tanpa usaha yang berat, hanya dekat bisa mengambil hati pimpinan, dia diberi reward. Lalu teman saya karena dia cuma taunya kerja, loyalitas, enggak dapat reward. Ngamuk, kecewa. Artinya, tahu maksud saya? Dia bekerja minta upah. Dia bekerja karena ingin segala sesuatunya. Kalau nggak dapat makanya akan menyesal, akan kecewa. Jadi kalau kita memberi, kita melakukan segala sesuatunya, lakukan itu seperti apa ya? Jangan menyesal. Nyesal saya nolong kamu dulu. Ingat itu saudara. Nah, konteks topik besarnya adalah melakukan dan tidak melakukan. Dosa hanya berdiam diri, mampu, punya tenaga, punya materi, tapi mengukur, kayaknya nggak penting banget itu. Atau nggak menguntungkan, atau mungkin tidak tergerak hatinya. Jadi mereka yang tidak tergerak hatinya, itu bisa kemungkinan imannya masih dipertanyakan. Karena orang yang punya iman pasti hidup imannya. Hidup imannya dengan cara apa? Dinyatakan dalam bentuk buah-buah. Buahnya adalah di dalam Matius ini melakukan perbuatan baik kepada saudaraku yang paling hina. Yesus, coba perhatikan cara hidup Yesus. Dia dekat dengan siapa saudara? Orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang gak mampu. Bahkan pemungut cukai yang dianggap pendosa, Tuhan datangin semuanya. Jadi saya mau melebar saja sedikit. Jika yang disebutkan dalam konteks tadi tidak ada sama sekali, sekarang pertanyaan saya, siapa selain itu yang saudara anggap hina? Siapa itu? Kalau saya boleh nambahkan saudara ya, agak keluar dikit topik, tapi saya kira mau kita kontekkan ke zaman lingkungan kita, gak apa-apa saudara. Karena yang paling hina itu juga bisa, yang terkecil tadi bisa juga miskin di dalam iman. Mereka yang belum percaya, itu pasti miskin di dalam iman dia. Ciri-cirinya adalah apa? Dia suka iri hati kepada tetangganya. Atau di dalam kantor dia suka iri hati. Dia membuat fitnah. Dia menjelek-jelekkan kita. Lewat saja mukanya sudah enggak enak. Nih ya. Lihat aja mukanya itu aja ya, udah enggak nyenangkan. Penuh dengan kebencian, auranya tuh. Kalau kita mungkin perlakuan dia dengan kita itu tidak enak. Perlakuan dengan kita itu mungkin tidak nyaman, membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati. Bisa juga, saudara. Dan itu adalah saudara kita yang paling hina. Doa jangan dibalas. Siapa yang paling hina di antara kita menurut saya dan saudara-saudara?
Siapakah saudaramu yang paling hina itu? Setiap orang beda-beda, tidak sama. Tapi yang menjadi dosa adalah ketika kita tahu ada saudara kita yang hina tadi, kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan sudah kasih warning dalam kitab Matius. Nah, saya langsung kasih tahu tipsnya. Pernah dengar ada kail? Ini kalau orang susah ya. Jangan berikan ikan, tapi berikan apa? Pak Guru? Pancing atau kail. Kalau nolong orang itu, jangan berikan ikannya, tapi berikan pancingnya. Yang bagus kalian pancingnya. Itu enggak berlaku, saudara. Kenapa? Menurut ini saya cerita berdasarkan pengalaman ya. Artinya ini menambah wawasan. Orang yang ini saya kasih kasus tertentu, saudara bisa mengembangkan sendiri, berimajinasi dan menangkap saudara ya. Melihat, saudara dengar dan rasakan. Ini orang lagi terpuruk. Ya, memulai sesuatunya dari nol, terhimpit hutang. Dia sekarang susah hidupnya. Dulu berkecukupan, ya kan? Cukuplah, nggak kaya, nggak miskin juga, cukup. Tapi karena mungkin ada dalam masalah, dia kena tipu ya dalam usahanya atau dalam pekerjaannya, sehingga dia terlilit hutang. Dan dia nggak punya uang. Dia sekarang dikejar orang-orang untuk bayar hutang. Anaknya sekolah dan sebagainya. Nah saudara, bagaimana cara membantu orang seperti ini? Dia datang ke rumah saudara, Pak pinjam uang, Bu pinjam uang, saya mau bayar ini, mau bayar itu. Alasannya banyak. Saudara kasih uang gak? Saudara kasih uang gak? Kalau saudara punya uang loh maksudnya. Saudara kasih uang gak? Saya kasih. Terus ya betul, terus gimana? Dia pinjam 5 juta. Nanti 3 bulan saya akan lunasi, saya tambah bunganya. Pinjamin enggak? Enggak. Ya kalau punya uang saudara tergerak, ini paling tidak kalau kepepet pun ya, itu biasanya masih hubungan keluarga, saya akan tetap kasih uang. Kalau dia masih keluarga ya, saya tahu hidupnya gitu ya, karena dia keluarga saya, tahu track recordnya, saya kasih. Kalau dia minta 5 juta, saya kasih 500 ribu. Kenapa? Kalau kita tahu dia nggak bisa balikkan, ya sudah, dan dia hubungan keluarga tetap utuh. Karena kalau sudah kita punya keluarga, dia pinjam, dia nggak bisa mampukan balikan uangnya, hubungan keluarga malah menjadi, malah hancur semuanya. Itu. Nah, yang paling penting di sini adalah kita tidak memberi ikan, tidak memberi pancingnya. Dua-duanya jangan dikasih. Tapi kita kasih apa namanya? Saya pernah ngomong di sini, kita kasih apa? Kan enggak punya uang sama sekali nih, ketiban utang nih. Doa pasti ya. Apa? Kalau doa, yang dibicara sini bukan doa ya. Walaupun saya tahu doa itu benar. Tapi konteks ayat ini apa? Melakukan. Tanya. Beras di rumah ada enggak? Nah, kalau enggak, ini jangan dikasih uang. Jangan dikasih uang untuk dia beli. Enggak akan dibelikan. Nanti dibelikan pulsa. Atau dia akan bayar utang, karena pas dia pegang uang 500 ribu begini, ada yang nagih di depan, baru masuk rumah sudah ada yang nagih begini kan, bayar katanya. Ya Pak, cuma punya 500, bayar langsung tuh, nggak makan. Jadi datang ke rumah, kalau bisa datang ke rumah, datanglah ke rumah, bawa itu beras, bawa itu apa, lauk, bawa itu telur, sarden, minyak, bawang putih, bawang merah, untuk kebutuhan
1 minggu kuatnya boleh silakan, kuatnya 3 hari silakan, sesuai kemampuan. Kuatnya 1 bulan silakan. Saya tidak sarankan untuk 1 tahun. Kenapa? Supaya kita bisa membangun hubungan, kita bisa doakan dan kita bisa menjadi teman untuk menasehati. Kalau diminta, kalau enggak jangan dinasehati karena itu sensitif. Bisa dimaki-maki saudara nanti. Kamu nggak tahu hidup saya susah gitu ya. Kamu enak nanti gitu, nggak masuk dia. Yang penting kita memberi. Jadi beri kebutuhan. Yang penting dapur ngepul. Kalau sudah perut kenyang, otaknya sehat enggak? Sehat. Karena dia masih sehat, keluarga ini masih sehat, beri dia kebutuhan pokoknya, kenyang perutnya, dia bekerja. Dia akan usaha cari pekerjaan lain di tempat lain, serabutan kah apa, yang penting ada usaha. Karena dia harus membayar hutang, itu kewajiban dia. Dan ingat, semua orang yang punya hutang itu cuma satu harapannya. Yang kita ngutangi apa coba, jujur aja. Itikat baik. Dan kita berdoakan dia, Pak semoga dapat rezeki yang melimpah supaya bisa bayar hutang. Jaga hubungan, tanggung jawab, bayar. Cicil kalau nggak bisa. Jadi jangan berikan ikan tapi berikan kail. Nah di Indonesia kayaknya menurut pengalaman saya belum bisa. Kenapa? Karena waktu ini Pak saya harus mendidik Bapak, jadi saya mau bantu Bapak ini atau ibu ini atau saudara. Saya tidak akan beri, ada pepatah Pak, jangan berikan ikannya Pak, tapi pancingnya. Ini Bapak ini pancing, umpannya cari aja cacing Pak atau makan lain, Bapak mancing sana lalu jual. Itu perumpamannya. Oh iya Pak terima kasih Pak, diambil pancingnya kan. Lalu dia datang ke temannya, ini pancing nih, saya cek di toko harganya 1 juta, kamu beli aja 500. Iya, pancingnya dijual, uangnya buat beli pulsa. Tidak tepat sasaran intinya. Jadi kasih tidak membawa buta, kita dilatih untuk berhikmat. Jadi tolonglah mereka dengan cara apa yang kita bisa bantu. Kirim makanan kah? Saya lihat ada kirim makanan. Nah, tempat saya enggak bisa karena di kompleks saya paling miskin. Jadi saudara seperti itu ya. Perbuatan baik itu bukan menentukan keselamatan kita, tetapi orang yang sudah percaya Yesus ada belas kasih dan secara otomatis tanpa disuruh kita itu orangnya mewekan, gampang sedih, gampang terharu, lihat teman-temannya, lihat tetangganya, lihat saudaranya, lihat sekelilingnya yang kadang nggak mampu. Ya paling tidak kita cuman, duh kesiannya ya Tuhan, tolong dia, semoga dia, terserah Pak. Paling tidak kita berdoa. Itu ciri-cirinya. Atau aku ada mau nyumbang dia. Seperti itu saudara ya. Jadi perbuatan baik tidak menentukan keselamatan kita, tetapi tanpa perbuatan baik juga enggak menyelamatkan. Masalahnya di situ saudara, seimbang. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita mau ngomong, jadi kan gini lah sebenarnya di dalam kitab Yakobus itu cuma mau ngomong gini loh. Banyak orang tuh yang ngomong beriman, rajin ke gereja, baca kitab, tapi tidak melakukan apa-apa. Lihat saudaranya susah, enggak peduli, patut dipertanyakan. Hatinya harus tergerak. Iman yang sejati, dia akan tergerak oleh belas kasih. Makanya tadi jawaban responnya kambing dan domba itu sama. Kapankah yang satu melakukan, enggak tahu kalau itu Tuhan. Kalau yang kambing cuma bilang gini, kalau itu aku tahu itu Tuhan, pasti aku bantu. Karena dia enggak peduli, intinya tidak peduli saudara. Sekarang kita akan di dalam praktis. Saudara pasti ingat apa yang saya khotbahkan ini, karena ini akan dibahas di dalam KKA hari Kamis ya. Hari Kamis itu sekarang hari Minggu. Yang kita bahas di KKA adalah mulai kita pulang dari gereja
sampai hari Kamis KKA, kita bawa cerita apa yang sudah kita kerjakan. Kita mau melakukan. Jadi nanti datang di KKA cerita. Saya, contoh ya. Wah ini kan sombong ya, saya orang baik berarti. Enggak, ini contoh aja. Kurang lebihnya begitu supaya ada gambaran aja. Pak, saya kasihan sama adik ipar saya. Kenapa? Suaminya kena asma, pergi ke Banjarmasin kerja, saya udah seminggu nggak ada kabar Pak. Karena dia cuman tukang waktu itu, kuli bangunan. Terus gimana? Takutnya meninggal katanya. Terus istrinya gimana? Sedih, nggak ada ditinggali uang, nggak makan. Ya kalau gitu, ibu kan iparnya ya, saya bilang iya. Saya mau bantu untuk makannya. Ini saya kasih uang, tolong belikan makanan yang biasa dia makan. Ingat, jangan belikan barang jadi ya, beras, telur, minyak, dan seterusnya. Oke? Tapi saya ingat dipoto. Waktu nerima dipoto, apa yang dibeli dipoto. Buat apa? Supaya saya tahu itu nyampe. Gak apa-apa. Karena bisa dikorupsi. Bisa juga itu omong kosong. Kita harus cerdik. Lalu dia datang, Pak ini fotonya Pak, berasnya nggak jadi dibelikan 10 kilo Pak. Lalu kenapa? Nggak cukup uangnya, jadi 5 kilo. Oh nanti kalau sudah habis bilang ya, nanti saya bantu lagi. Wah kok enak Pak? Lah iyalah. Saya bilang saya mampu sesuai dengan kemampuan saya. Tapi jangan ukur kemampuan saya dengan kemampuan saudara-saudara. Mungkin saudara lebih rendah dari saya, atau saudara lebih tinggi 10 kali lipat dari saya nggak tahu. Sesuai dengan kemampuan. Yang penting adalah peduli. Dan ingat, jangan sampai motifnya karena ini firman ini tadi, nanti kalau aku nggak ngasih, nggak tergerak, aku nggak masuk kerajaan Allah. Enggak. Tapi itu rasakan gerakan itu karena belas kasih. Respon itu dengan belas kasih. Kalau enggak jangan, karena belum muncul dia. Betul-betul belas kasih ya, dan jangan dianggap orang baik. Terus kalau ngasih itu jangan di rumahnya itu kalau hari Jumat keluarganya kumpul. Wah datang hari Jumat, kenapa? Supaya orang tahu kalau kita orang baik ya, itu hindari juga ya. Tapi kalau kebetulan banyak orang gak ada niat, ya gak apa-apa. Nah KKA nanti kita hari Kamis, jangan pusing dengan khotbah hari ini. Ceritakan apa yang saudara sudah lakukan selama Minggu sampai hari Kamis. Survei sendiri, pelajari sendiri, renungkan sendiri. Nanti saatnya hari Kamis kita praktek apa yang sudah kita lakukan. Boleh foto, boleh cuma omongan, gak apa-apa. Berat. Karena memang itu firman Tuhan berkatakan di dalam Matius, saudara saya ingatkan kembali, perintah Tuhan Yesus dalam amanat agung apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada lagi setelah itu apa? Tambahnya? Masih ada tambahnya apa? Dan apa? Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang sudah ku ajarkan atau yang sudah ku sampaikan. Kuncinya adalah dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang sudah ku sampaikan. Jadi melakukan ini yang banyak orang nggak banyak tangkap dan melihat mendengar ini. Dan ajarlah mereka untuk melakukan, bukan ajarlah mereka untuk mengerti. Dan ajarlah mereka secara teori. Tapi Tuhan mau praktek. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kusampaikan kepadamu. Dan hari ini perintahnya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Amin saudara. Jadi KKA nanti yang kita bahas adalah perbuatan baik apa, dan itu digerakkan oleh belas kasih.
Jadi saya menyampaikan di sini untuk melatih saya dan saudara untuk mulai praktek. Amin saudara. Dan ingat, kalau tidak mampu, tidak ada bahannya, tidak ada objeknya, atau saya kok nggak punya belas kasih ya, jangan nggak datang. Sharing di situ, sharing saja, karena ini adalah latihan rohani, tidak harus berhasil, tidak harus bisa, tapi dilakukan terus. Karena orang naik sepeda nggak langsung bisa naik sepeda, semua perlu belajar. Ini adalah pembelajaran, ini adalah firman Tuhan. Tuhan minta untuk dikerjakan dan mulai sekarang terlatih. Kita sebagai keluarga, saya tahu ada suami ada istri. Suami pengen nyumbang, istri tidak mau. Istri mau nyumbang, suami tidak mau. Ingat, suami istri gak boleh saling bertentangan, harus sepakat. Kita melatih, gagal ndak, bisa ndak, enggak apa-apa. Sharing, tidak ada, boleh ada penghakiman. Yang nggak bisa jangan diketawakan, jangan dibilang nggak punya iman. Kita latihan. Jadi hari Kamis gak usah pusing. Khotbah yang sudah saya sampaikan poinnya cuma satu, kerjakan. Praktek. Melakukan perbuatan baik. Dimulai dari sekitar kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita tutup. Saya minta siapa yang mau bersedia berdoa silakan. Dari jemaat. Baik, jika tidak ada saya akan yang berdoa. Mari kita pejamkan mata kita hening sejenak supaya kita boleh meresapkan, mendaraskan firman ini ke dalam akal budi dan ke hati kita. Dan kita manusia yang lemah, yang mudah lupa, apalagi sudah dimakan usia, terkadang kita juga lupa apa yang mau kita lakukan atau khotbah yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah disampaikan, kadang tidak semuanya kita bisa serap dengan baik. Mari sejenak kita heningkan, kita ingat-ingat, kita daraskan dan simpan dalam hati. Haleluya Tuhan. Bapa surgawi, Bapa sumber dari segala sumber rahmat dan berkat. Kami menyadari bahwa firman Tuhan hari ini menantang kami, mengajar kami, melatih kami, mendidik kami untuk mengeluarkan potensi iman kami. Kami membutuhkan gereja, karena melalui gereja ini adalah rahmat Tuhan. Gereja itu bukan hanya gedung, tapi persekutuan orang-orang kudus, anak-anak Tuhan yang saling mensupport, yang saling mengingatkan, yang saling mengajar, saling mengingatkan, saling membantu. Biarlah melalui gerejamu ini Tuhan, kami boleh dilatih, dimenangkan, kami diperbaharui dengan iman kami. Ampuni kami mungkin yang selama ini tidak peduli Tuhan. Kami sudah kebal, atau mungkin hidup kami juga susah, atau kami pun mungkin yang justru perlu dibantu. Tuhan, kami tahu Engkau tidak melihat seberapa besar pemberian kami. Kami tahu Engkau tidak melihat seberapa hebatnya dan besarnya pekerjaan kami. Karena Engkau menghitung yang dari yang paling hina saja Engkau hitung dan mendapatkan upah kerajaan Allah. Tuhan, dari semua yang ada,
dalam berkat yang sudah Engkau nyatakan, Kau limpahkan bagi kami. Biarlah itu bisa kami lakukan untuk pekerjaan perbuatan baik dalam hari-hari kami, semampu kami, sebisa kami, sebagaimana rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biar itu dilakukan di dalam gereja kami. Pimpin kami Tuhan untuk belajar berdiakonia, karena ini adalah amanat Engkau untuk berdiakonia. Ajar kami untuk peduli, ajar kami untuk betul-betul melihat Dikau Yesus yang telah mati di kayu salib di dalam sesama kami. Mungkin kami hanya peduli selama ini dengan kami saja, ego kami yang kami lihat. Kami selalu melihat ke kami yang kekurangan terus, kami yang susah ini. Kami melihat bahwa kami hidup juga susah, kami juga menderita. Tapi percayalah, ada yang lebih susah, ada yang lebih menderita lagi jauh daripada kita. Dan biarlah mata batin kita, mata rohani kita dicelikkan melalui firman Tuhan ini, supaya kita mulai peduli dengan sekitar kita. Seberapa ada, seberapa bisa kita bisa memberikan kelegaan bagi mereka yang haus, memberikan satu ketenangan ketika mereka lapar, mereka kenyang, mereka boleh tenang dalam pikirannya, mereka boleh bersukacita ketika mereka kenyang. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, kami lemah, kami miskin secara roh memang Tuhan, kami bangkrut, kami tidak punya apa-apa yang kami andalkan. Oleh karena itu kami percaya semua karena kekayaan rohani, kekayaan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami tidak punya mental miskin, saudara. Kami tidak punya mental yang sebagai korban. Tuhan sudah memberikan berkat yang mungkin kami tidak tahu berapa berkat yang sudah Kau berikan. Berkat kesehatan, berkat keluarga, perlindungan, sampai detik ini masih sehat dan hidup. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan izinkan, baik sakit penyakit juga Tuhan izinkan, penderitaan yang ada Tuhan izinkan, masalah keluarga juga Tuhan izinkan. Kami percaya itu semua untuk kebaikan kami. Kenapa berdemikian, saudara? Hanya orang yang lapar tahu kenyang, hanya orang yang haus tahu bagaimana leganya, bagaimana rasanya haus. Demikian juga oleh kasih karunia. Orang ketika Tuhan memberikan masalah dalam hidup kita, kita tahu bagaimana Tuhan membebaskan kita, bagaimana kita itu sehat, bagaimana kita itu bisa bersukacita karena kita sakit. Semua diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita, menambah iman percaya kita. Dan hari ini Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu ini, oleh kasih karunia-Mu, oleh rahmat-Mu, maka iman kami akan hidup dan kami boleh serupa dengan Engkau, di mana Dikau selalu tergerak oleh belas kasih. Demikian juga kami mohon Tuhan, kami mohon Tuhan, dengarkan doa kami, dengarkan doa-doa dari jemaat-Mu, dengarkan doa-doa dari anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami bersyukur menerima berkat-Mu pada hari ini. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saatnya kini kita akan
Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya. Kita akan menaikkan pujian sambil persembahan boleh dijalankan. Sekalian nanti ada persembahan misi ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Nanti saudara Rehan boleh bantu untuk persembahan misi. Terimalah. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita akan dengarkan pengumuman untuk ibadah KKA pada hari Kamis. Nanti pimpin pujian Saudari Kristi, renungannya Ibu Gembala, tempatnya di gereja keluarga Bapak Wesley. Lalu ada ibadah doa Jumat, pimpin pujian Ibu Siombing, renungannya Ibu Dela, kemudian tempatnya di gereja. Kemudian ibadah Minggu tanggal 22, pimpin pujian nanti Ibu Etna, boleh tolong sampaikan ya. Kemudian firman Tuhannya nanti ada Ibu Grace yang akan melayani kita kembali. Kemudian pemusiknya tetap Bapak Stanley, sekolah minggunya Ibu Erlin, tugas LCD-nya Saudari Louis. Ya, nanti bisa dilihat kembali di grup ya. Baik, itu saja pengumuman yang sampaikan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Haleluya, Yesus syukur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
Tuhan, supaya kiranya kami boleh menjalani hari-hari ini dengan lebih bijaksana Tuhan, sebagaimana dengan firman yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami, untuk pimpinan Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menjadi seorang berkat bagi kami. Kau terus memakai hidupnya Tuhan. Biarlah kiranya boleh menjadi terang Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, dimanapun dia boleh melayani, baik dalam pekerjaannya, dalam usaha, dalam apapun Tuhan yang dilakukan, dalam keluarganya, dalam lingkungannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberikan hal-hal yang baru, memberikan pengalaman-pengalaman rohani yang baru bagi hamba-Mu Tuhan dan keluarganya. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan ekstra Tuhan baginya. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, istri dan anak-anaknya semuanya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka gumulkan Tuhan. Percaya Engkau yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan mereka, hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu juga sudah memberikan persembahan Tuhan, apa yang telah Engkau percayakan pada kami Tuhan, harta ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyucikan, menguduskan. Persembahan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan. Persembahan inilah bentuk ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau telah memberkati hidup kami, bukan hanya secara rohani tetapi juga secara materi Tuhan. Bapa, karena itu kami percaya Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, kami tidak kekurangan, malah Engkau akan terus berkati dengan berkelimpahan Tuhan melalui hal apapun Bapa. Kami serahkan juga setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu yang menjadi mata pencarian mereka. Engkau terus memberkati Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami semua Tuhan melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan membuka semua berkat-berkat tingkap-tingkap langit Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya juga Engkau berkati setiap kami Tuhan, untuk boleh lebih bijaksana dalam mengelola Tuhan berkat yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu saat ini Tuhan, keluarga lepas keluarga di tempat ini Bapa. Engkau memberkati Tuhan, Engkau berkati. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, apa yang telah didoakan Tuhan Yesus, apa yang doa-doa yang telah dinaikkan kepadamu, pergumulan hidup yang telah disampaikan kepadamu ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menjawab semuanya Tuhan, indah pada waktu-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya kesehatan, kekuatan ekstra, perlindungan dari Tuhan menjadi bagiannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap Bapak, setiap ibu, setiap suami, istri, anak-anak, semuanya Tuhan, cucu, menantu, semua Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga Tuhan umat-Mu yang saat ini dalam halangan untuk hadir di beribadah. Biarlah kiranya hanya Engkau saja yang mengetahui apa yang menjadi kendala mereka Tuhan. Biar Engkau yang menjamah hati mereka, menjamah kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Bapa, secara iman Tuhan Kau bangkitkan kembali Tuhan kerinduan mereka. Yang sakit Tuhan Kau kiranya menjamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang melakukan dalam pekerjaannya Tuhan menyertai, menolong. Biarlah dia boleh senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan, untuk peralihan kepemimpinan ini Tuhan di bulan Oktober ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, biar segala sesuatunya, proses ini semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar setiap orang-orang yang ada dalam bangsa dan negara ini Tuhan Yesus semua boleh bersatu hati, semua boleh tetap damai, semuanya boleh saling mendukung Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pejabat-pejabat yang terpilih Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh mau melayani bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya jauhkanlah kiranya dari oknum-oknum yang tidak berkenan. Biarlah kiranya Engkau saja Tuhan Yesus yang berperkara bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bangsa kami Tuhan, Kau bawa untuk boleh menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Kami serahkan juga kota tercinta kami ke dalam tangan Tuhan, biar tetap selalu aman, kondusif dan sejahtera semuanya Tuhan Yesus. Segala pembangunan yang dirancangkan Tuhan, biarlah kiranya boleh berjalan dengan lancar. Berkati para pejabat-pejabat pemerintahan dari yang tertinggi sampai terbawahnya Tuhan, kiranya semuanya juga boleh bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya juga jalan-jalan yang dilalui oleh umat-Mu Tuhan, semuanya boleh aman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani baik di perkotaan maupun di pedesaan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya segala jerih payah mereka itu tidak sia-sia. Biarlah kiranya mereka boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kiranya boleh banyak orang boleh diselamatkan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka Engkau tempatkan, itu boleh berbuah dan bertumbuh dengan baik. Semakin banyak orang yang boleh mengenal Engkau, semakin banyak orang yang boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Bapak dan langsung hambanya. Oh, Bapak Gembala, baik. Untuk doa berkat Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang sudah memberkati kami semua, boleh merasakan kuasa Tuhan, berkat-berkat daripada-Mu Tuhan yang Engkau rasakan di dalam hidup ini. Terima kasih jikalau jemaat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai, akan tiba di tempat dengan aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.